Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam solidarity forever. Selamat datang kembali di acara Ngobam series 2. Kali ini saya nggak sendirian, saya bersama abang kita semua, senior kita, alumni Teknik Mesin Angkatan 15, Bang Muhammad Raji. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik aja. Selamat datang di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin. Nah, kali ini kita bicara-bicara santai aja, Bang. Ya mungkin di sini kita juga ada beberapa cemilan dari dapur Kintamani nih, ada singkong Thailand. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Thailand, mungkin bisa makan singkong dulu dari sini kan. Jadi insya Allah kedepannya bisa berangkat ke Thailand. Bang Haji, lulusan alumni 2015 Bang ya? Lulusannya masuknya 2015. Oh, masuknya 2015. Ya, lulusnya di 2018. Di 2018. Berarti tepat waktu Bang ya kalau bisa dibilang. Alhamdulillah. Hampir tidak tepat waktu sih. Oh, hampir tidak tepat. Nah, ini menarik ini. Nanti menarik ini bakal kita bahas ini. Mungkin seputar perkuliahan di Teknik Mesin. Saya pengen nanya nih Bang. Sebetulnya apa sih yang buat Abang ini tertarik bisa berkuliah di Teknik Mesin? Kan banyak jurusan tuh Bang. Ada mungkin kita bisa bilang sipil, ada elektro, ada juga mungkin akuntansi gitu yang banyak ceweknya gitu. Kenapa milihnya Teknik Mesin nih Bang? Kenapa milihnya? Agak panjang nggak apa-apa berarti ya? Silakan Bang, silakan. Ya, jadi kenapa ya saya pilih Teknik Mesin? Apalagi alat berat ya kan? Iya, benar. Dulu saya sekolah di SMK, awalnya dari SMK. Saya di lulusan SMK Pangeran Antasari. Kemudian pernah kalau dulu bahasanya apa ya? PKL. PKL saya kebetulan sedikit nyebrang dari jurusan. Dulu di Pangeran itu tidak ada namanya alat berat. Adanya otomotif. Kendaraan ringan berarti Bang? Ya, fokusnya kendaraan ringan. Tapi saya PKL-nya di Eka Dharma Jaya Sakti Volvo. Ya, oh berarti perusahaan alat berat justru ya, tempat magangnya Bang ya? Tempat magangnya. Nah, dari situ ya pasti nggak jauh-jauh dari alat-alat yang berat, ukuran yang besar, yang ya bau-bau solar lah ya. Bau solar dengan kuci-kuci yang super gede ya. Tentunya kan. Di situ dapat feel-nya. Dapat feel-nya nyaman. Nah, disitulah kebetulan di kelas 3 semester 5 itu setelah semester 5 ada pembukaan kalau nggak salah dulu namanya PMDKPN. PMDKPN sama apa saya lupa satunya. Di situ ada tes masuk perguruan tinggi, politeknik, sama ada yang jalur bidik misi. Sama ada yang universitas saya lupa namanya, tapi saya ambil yang PMDKPN ya. Kebetulan di sekolah juga apa ya? Lumayan bagus lah nilai rapot. Di situ ada ketertarikan, dibantu sama pihak sekolah. Saya ajak juga teman-teman saya beberapa alumni Pangeran, kebetulan juga alhamdulillah banyak yang masuk satu kelas. Ya pada akhirnya keterima Poltek, yang mau nggak mau saya harus ambil. Tapi sebenarnya saya juga cuma daftar Poltek. Oh, berarti ada pilihan-pilihan lain Bang? Ada. Saya udah ambil, saya udah tes migas. Migas. Harinya bersamaan. Info itu apa sih istilahnya? Pemberitahuan kelulusan untuk bisa masuk ke perguruan tingginya. Atau redaksinya gitu Bang. Ya, saya bersamaan pada hari itu, hari Selasa, saya lupa tanggal berapa. Diskusi lah sama alumni apa ya, Pangeran yang kuliah lah sudah. Saya diskusi bagus yang mana, ke keluarga juga sudah diskusi. Akhirnya kembali ke hati sendiri ke Poltek. Terus ya gara-gara itu sih saya bisa masuk Poltek. Feel pertamanya nih begitu masuk ke, kan kita tahu nih Bang, dunia putih abu-abu atau SMK tuh jauh beda banget sama dunia kampus itu. Feel pertamanya Abang atau perasaannya Abang pertama kali masuk ke kampus itu apa sih Bang yang dirasain Bang? Saya pikir gini, Poltek itu kayak kalau kita bisa lihat kampus tuh biasanya dari TV kan? Iya benar. Lihat kehidupan kampus dari TV, oh seperti ini. Ternyata di Poltek, apalagi khususnya di Balikpapan ini beda. Ya. Beda. Karena saya hidup mungkin bersekolah dulu di SMK yang dasarnya SMK, dan ternyata di Politeknik nggak jauh beda. Mulai dari jadwal masuk, kedisiplinan saya rasa hampir sama. Jadi ya nggak terlalu pusing, nggak terlalu banyak
apa sih, tidak terlalu Susah banyak buat adaptasi ya gitu. maksudnya itu Berarti lebih mudah buat Ah, beradaptasi gitu. lebih mudah beradaptasi. Nah, kalau buat di Poltek sendiri kan banyak nih karakter-karakter dosen yang berbeda-beda dari satu dosen ke satu dosen lain. Benar. Bisa nggak diceritakan sedikit masa-masa pengalamannya abang kuliah dulu itu bagaimana terhadap dosen atau tentang mata kuliah mungkin gitu kan? Kalau dosen ya, sebenarnya kalau masalah dosen hampir semua sama. Cara adaptasinya aja, cara kita Nangkep. ya, cara kita memperlakukan dosen dari kita ini kadang perlakuannya beda-beda. Anggap aja yang satu senangnya diambung-ambung, Ya betul. colek-colek sedikit. Harus dipuji-puji dikit Ya, lah. ada yang gitu baru luluh. Ada yang memang apa adanya, sama ada yang ya kayak apa ya? Apa adanya ini kadang masih bisa dipoles. Ada juga yang memang teguh sama pendiriannya. Berarti sekali A harus H gitu. Harus A. Tapi nah ini pesan juga buat teman-teman di khususnya Politeknik jurusan Teknik Mesin. Ya. Kalau bisa bukan ikuti sih. Jadi coba adaptasi ke beberapa dosen. Jangan semua perilaku disamakan. Kalau dosen ini maunya harus dengan cara A, ya pakai cara A. Karena di situ kita juga butuh beliau semua kan, beliau semua. Jangan ya, tapi ketika memang itu mungkin tidak cocok di hati teman-teman, tidak apa-apa. Coba ini aja, setidaknya menghargailah. Kalian duduk di ruangan, ada mata kuliahnya, ikuti aja. Walaupun ibaratnya kalian jengkel atau apa, jangan pernah merasa kayak cuek gitu. Karena di zaman saya ada beberapa teman saya tidak suka sama dosen A atau tidak suka sama dosen B, kadang mereka cuek. Ada jam mata kuliah mereka keluar ya, banyak alasan keluar lah, entah buang air kecil, entah apa, A B C, banyak. Cuma pesan saya yaitu jangan cuek, harus perhatikan terus dosen seperti apa, karena seburuk-buruknya dosen, seburuk-buruknya pemberi ilmu itu, pasti kita juga bisa kita aplikasikan di kehidupan nanti. Kalau buat beberapa perilaku mungkin teman-temannya abang atau mungkin sampai sekarang masih banyak nih teman-teman yang nggak suka sama dosen tuh sampai ditunjukin, itu berimbas nggak sih bang ke teman-teman yang lain gitu? Itu bisa berimbas, apalagi contohnya gini ya, saya ini mungkin dulu anggap aja saya perilakunya seperti itu zaman dulu masih di Poltek. Ternyata setahun atau 2 tahun kemudian adik saya masuk juga di Poltek. Dan ini contoh, dan beliau tahu bahwa itu adik saya. Mungkin bisa berimbas dengan adik saya. Iya, benar. Ya, jadi kalaupun memang kalian sudah berperilaku buruk sama dosen, kalau lulus coba kalian bangun silaturahmi. Betul. Nggak boleh putus lah. Nggak boleh putus. Itu, apalagi terhadap dosen kan. Kalau bisa inilah apa sih namanya, tebus dosa lah. Ya betul, ya. Tebus dosa. Selama kita jadi mahasiswa kan banyak mungkin perkataan-perkataan atau mungkin perilaku sih sebenarnya. Lebih ke perilaku gitu. Lebih ke perilaku. Selama abang kuliah ini kan berarti kalau nggak salah nih saya dapat informasi kalau abang ini dulunya wakil ketua himpunan di periode 2015-2016. Iya benar. Ya benar bang ya. Nah, berarti sudah sedikit banyaknya paham banget nih tentang M-Solver atau tentang dunia teknik mesin nih. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman definisi menurut abang itu M-Solver itu apa sih bang? Menurut abang pribadi. Jadi gini, di zaman saya dulu itu namanya M-Solver, namanya apa? Kalau nggak apa ya nama aninya organisasinya mesin ini? Saya lupa. Kalau misalnya di ada Forwheel 8. Ya, pokoknya sekumpulan mahasiswa mesin. Oh ya pusatnya. Ya, itu dulu kita belum tersentuh. Dari zaman saya masuk, sebelum saya jadi HMJ itu belum ada. Berarti belum masuk M-Solver itu ke kampus itu? Mungkin sudah ada, tapi nggak jalan. Tapi nggak jalan. Nah, ketika saya jadi HMJ, itu baru masuk namanya M-Solver. Saya kebetulan yang bertemu langsung sama teman-teman dari Uniba, saya lupa namanya, ketua himpunannya. Di situ kita ya sedikit sharing lah tentang M-Solver ini apa yang harus kita lakukan. Kebetulan itu bersamaan
akan dilaksanakan agenda Munas di, kalau nggak salah di Medan kah di mana saya lupa. Oh ya, Munas di Medan. Saya lupa. Itu kita diajak. Cuma dalam waktu itu terlalu mepet. Kenapa terlalu mepet? Pertama, kita setiap kita mau melakukan apa-apa agenda organisasi pasti kita harus ada anggaran. Ya benar, anggaran. Ya, rapat anggaran lah Ya. gitu kan. Rapat anggaran. Terus kalau kita zaman dulu itu kayak apa ya? Mungkin keterbatasan dana juga. Jadi kita tidak terlalu masuk ke dalam inti dari M-Solver itu. Tapi kalau dari M-Solver sendiri berarti artinya kan menurut saya itu adalah kumpulan mahasiswa teknik mesin yang harus bisa solidaritas, harus bisa harus bisa bersinergis antar kampus, antar universitas gitu. Berarti bisa dibilang zamannya Abang ini pencetus awal Bang ya, pembawa masuk M-Solver ini ke lingkup kampus, lebih formalnya Bang ya. Saya sih nggak bisa bilang pencetusnya. Cuma yang saya tahu memang awalnya itu dari angkatan saya, HMJ saya dulu, itu yang awal ketemu. Kemudian kalau nggak salah dikembangkan sama yang menjabat setelah saya. Berarti sebelum itu jarang banget ada atribut M-Solver di kampus gitu Bang? Bukan jarang, mungkin nggak ada. Oh malah mungkin ada ya? Nggak ada. Berarti awal pertama kali M-Solver dibawa ke kampus nih, ada nggak sih kontra dari teman-teman yang lain? Apa sih itu M-Solver? Kenapa sih ini harus dibawa gitu? Ada nggak itu penolakan secara halus mungkin dari teman-teman gitu? Kalau masalah penolakan dari kepengurusan sendiri ya, itu tidak ada sih. Mungkin perhitungan aja. Mungkin waktu itu ada agenda A, ada agenda B, kita nggak bisa mengikuti. Terus kita juga belum terlalu intens untuk masuk ke M-Solver itu kan. Iya benar. Karena terlalu mepet sih waktunya. Waktu terlalu mepet. Ya. Selama Abang jadi himpunan kemarin berarti sebelum bertemu dengan pihak Uniba atau membawa masuk ke M-Solver, apa sih kesan-kesan yang paling berkesan nih selama Abang di himpunan sebelum masuknya M-Solver ini Bang? Berarti kesan-kesan selama saya menjabat gitu? Iya, selama Abang menjabat. Saya pernah buat agenda, bukan saya sih, saya dan teman-teman Ya, himpunan. Abang. Kita buat agenda, kita nggak punya dana sama sekali. Berarti nihil banget nih. Nihil. Banget nih. Kita sponsor, kebetulan waktu itu kalau nggak salah sih nggak ada yang tembus. Entah dari panitianya yang salah atau memang dari kebetulan pada waktu saat itu kalau nggak salah itu jatuhnya ekonomi lah. Itu acara apa? Itu mesin expo itu Bang? Bukan, itu saya buat kan ada dulu saya buat tema AB kompetisi itu yang berbau akademik, itu ada dananya. Dan yang kedua tema AB competition, tema AB games itu yang nggak ada dananya. Gimana caranya sih? Ya saya cari solusi. Saya kumpul semua angkatan teknik mesin yang masih berkuliah di sana, perwakilan lah 2-5 orang per kelas, kita rundingan bareng. Saya mau buat agenda A, tema B Games, tapi saya nggak punya dana. Ada nggak solusi? Ya kita kebetulan pada zaman itu kita nggak mikir kita mau keluar duit berapa, tapi yang penting kita happy. Zaman dulu soalnya gini, antar angkatan tuh sangat solid lah bisa dibilang. Kita anggap aja ketemu Porsba nih, futsal. Kita ketemu sama TM. Jontosan, nggak apa-apa. Tapi setelah itu bebas, biasa. Nah, alhamdulillah karena solidaritas itu teman-teman nih maulah mengeluarkan sedikit dananya untuk gimana caranya tema Big Games ini berlangsung. Nah, di situ ya kebetulan saya sambil kerja juga, jadi mau tidak mau ya uang saya juga ikut di dalam situ. Jadi gimana caranya agenda ini jalan yang walaupun tidak ada anggaran dananya. Sama tema B competition, itu saya pernah nggak pulang ke rumah 2 hari di kampus, nggak mandi. Itu demi ngurus itu Bang ya? Demi ngurus itu saya harus persiapkan alatnya, harus persiapkan. Jadi sampai jam 4 subuh saya ngelas buat dudukan untuk yang mengikuti lomba las. Lanjut lagi pagi untuk pembukaan, nggak ada tidur. Selama 2 hari. Iya, itu sih paling berkesan. Tapi setelah dari tem AP
tim AB Games sama tim AB Competition ini berjalan, ada nggak perhatian atau mungkin applause gitu dari jurusan gitu bang? Oh, ada. Yang di tema B competition-nya itu kemarin itu kalau nggak salah sebenarnya ada apresiasi dari jurusan, tapi balik lagi ada kendala masalah dana. Oh, Kalau nggak salah namanya dana DIPA nggak sih? iya dana di betul. Bener ya? Sampai sekarang masih. Ya, dana DIPA. Kendala di situ. Yang dapat juara kayak lomba pengelasan itu harusnya dilombakan di NWC. iya, National Welding Competition itu bang. itu pas itu di mana pun. Kalau nggak di Bandung, Hmm. saya lupa di mana. Itu nggak bisa berangkat. Sayang banget. Tapi setelah itu baru bisa berangkat. Itu karena ya kembali ke dana itu lagi. Kita nggak ada masalah anggaran bahas-bahas itu. Kebetulan tahu sendiri Pak Amin masih ada nggak ya? Pak Amin, sekarang beliau lagi mau lanjut ke S3 nih. Oh, mulai dari Iya, S3. semoga Pak Amin nonton ya kan bang. Iya, Jadi- kurang-kurangi Pak. jadi banyak kesan menarik juga nih dari beliau ini bang. Iya, Pak Amin itu yang apa ya? Yang kita yang dorong terus agenda HMJ lah. Ah, Sering dorong kita terus itu sih. memang Pak Amin itu semangatnya luar biasa. Luar Sampai biasa sekarang itu semangatnya. masih luar biasa semangatnya buat ngedorong anak-anak. Kita ada kegiatan, pokoknya kita lagi belajar ngelas kabut, pokoknya di workshop dia bisa tungguin walaupun kita sampai tengah malam. Oh iya, Iya. beliau selalu siap. Iya. Sampai ada yang terbang sendiri pun. Itu menarik itu bang. Saya pernah dengar cerita dari Pak Amin, bilangnya, berarti itu angkatannya abang mungkin ya. Nah, jadi sampai malam gitu, ada kejadian-kejadian mistis gitu bang, di workshop. Iya. Itu bener nggak sih bang? Bener sih kalau. Karena saya lihat sendiri. Oh. Saya lihat sendiri 2 kali. Hmm. Kebetulan yang pertama itu memang dengar dari Pak Amin. Hmm. Ternyata saya posisi ini pintunya workshop yang besi itu Iya. di tengah udah ditutup. Saya masih di depan situ masih ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman kan sambil sebat-sebat lah. Ya, sebatang Sebat-sebat dua batang lah. lah. Ternyata ada suara kursi bergeser Itu dari dalam workshop itu. dari dalam workshop. Kursi geser. Penasaran, lihat di CCTV, balik ke pos security, nggak ada, nggak kelihatan. Pas kita balik lagi ke workshop, bunyi lagi. Sedangkan di dalam itu nggak ada orang. Orang paling terakhir di workshop itu biasa kalau nggak Pak Amin, Pak Subur. Ya, antara dua itu. Antara dua itu. Itu udah nggak ada, udah pergi semua. Itu tergantung ada sangkar burungnya Pak Subur atau enggak di Waktu itu nggak ada. Waktu itu enggak ada. Yang kedua ada. Yang kedua ada. Yang kedua ada. Itu saya jadi panitia ospek, kalau nggak salah saya bagian keamanan. Datang harus paling pagi jam 3 subuh. Portal Poltek belum dibuka, saya ngeliatin CCTV lah. Kayak kunang-kunang tapi kok besar, terbang Dari dalam workshop itu. di dalam workshop mutar-mutar. Sekitar jam 3. Ya nggak tahu lah apa itu. Tapi kan pada waktu itu berarti ini ada rasa penasaran atau takut gitu bang? Kalau takut enggak Karena rame-rame ya? nggak rame-rame. Oh, berarti berdua atau bertiga? Keamanan saya selalu dalam pagi sih. Hmm. Teman-teman keamanan lainnya kadang ya ngaret setengah jam. Iya. Duluan saya lah. Berarti solo berarti bang? Solo. Satu hantu pribadi. Kalau misalnya kita bicara lagi terlepas dari kompetisi itu, di himpunan sendiri tuh apa sih bang sebetulnya output yang abang paling dapat dari himpunan itu bang? Keuntungannya abang itu ikut himpunan itu apa sih bang? Mungkin banyak teman-teman yang masih bertanya untuk apa sih ikut HMJTM gitu? Untuk apa sih tergabung jadi fungsionaris gitu? Mungkin bisa abang jelaskan dari zamannya abang itu apa yang bisa abang dapat dari HMJTM? Kalau saya sih sebenarnya kembali ke solidaritas sama kesenangan teman-teman. Sebenarnya siapa aja layak jadi ketua ataupun maupun wakil lah. Ya benar. Tapi kembali lagi banyak yang mau, tapi benar-benar mau atau cuma mau-mauan. Mencari eksistensi lah. Bang. Ya, mencari eksistensi. Sebelum saya jajal organisasi, eksternal maupun internal, saya udah tertarik. Kenapa? Ketika ospek. Situ gimana sih orang-orang ini bisa kompak, abang uniknya ya kan, abang uni. Saya cari tahu dari awal tuh gimana caranya dia bisa kompak. Ternyata ya dari ikut-ikut kayak organisasi gitu. Oke, saya cari tahu. Saya cari tahu organisasi A, B, C, D segala macam. Dan kebetulan di kampus yang dalam waktu dekat adanya HMJ. Saya hampir jadi ketua. Kenapa Pada itu? saat Hampir itu kenapa itu bang?
pada saat itu namanya ketua itu harus dari semester 3 ataupun 4. Oh. Dari kakak tingkat saya lah. Hmm. Saya masih semester 1 ke 2 waktu itu ya, lupa. 2 deh kayaknya. Baru masuk 2. Dari kakak tingkat itu nggak ada yang mau jadi ketua. Kebetulan saya yang mencalonkan tuh ada 2 ke 3. Tapi sebagai wakil berarti dari angkatannya abang ada ya? Mau nggak mau dicalonkan untuk ketua. Oh iya. Wakil nomor 2. Maksudnya wakilnya nanti dulu. Ya. Karena cuma ada 2 calon yang kebetulan mahasiswa bawah semua. Nah. Pada saat itu saya mikir nggak etis kalau saya sebagai adik tingkat saya jadi ketua. Bukan saya nggak mampu. Jadi gimana caranya harus ada ketua ini ada. Kita udah voting udah semua. Saya minta waktu break istirahat. Kayak apa caranya? Gimana ketua ini ada? Ya ada istilahnya dulu tuh apa ya? Ya cara mengatur strategi lah. Itu kalau itu bagus sih kalau ada bukunya kalian bisa cari-cari lah. Strategi itu dibuat. Gimana caranya ketua ini ada? Yang ada kakak tingkat di dalam situ yang jadi peserta sidang, sidang apa sih namanya dulu? Mubes. Ya Mubes itu saya dan teman-teman dan ada kakak tingkat beberapa lah, cuma 1-2 orang. Saya nyari solusi, bang, ini saya nggak enak jadi ketua ini. Kiranya saya melangkahi. Gimana caranya solusinya? Dia juga bingung. Ya biasa kalau kita perokok kalau cari inspirasi kayak apa ya kan? Ya, betul. Sebatang dulu kan. Harus sambil udut lah. Ya, sambil udut. Gimana caranya? Ketemu di situ saya buat interupsi dulu ke pimpinan sidang. Saya buat masalah. Pokoknya gimana caranya ketua ini harus dari angkatan atas. Saya buat masalah, saya buat strategi, saya buat solusi, bla bla bla, ABC, pokoknya terstruktur lah sudah semua. Akhirnya ada ketua yang dipaksakan. Seperti itu. Berarti naik pada hari itu. Hari itu dicalonkan pada hari itu. Kebetulan yang mau dan yang lengkap administrasinya yang bagus ya teman yang ketua saya ini. Waktu itu kalau boleh tahu namanya siapa? Dari semester 4. Alfa Lambda. Ya walaupun ya mohon maaf beliau mungkin karena kesibukannya OJT juga jadi kurang maksimal pada saat itu. Jadi mungkin pada zaman itu karena sibuk OJT jadi lebih banyak abang yang ngurus himpunan anak. Lebih saya sama teman-teman angkatan saya yang ngurus. Menarik ini kalau kita bicara tentang kayak gini kan karena tahun ini ketua himpunan kita itu dari mahasiswa angkatan 2020 gitu. Ya jadi ketuanya dari awal masuk gitu ya. Jadi dari angkatan 2020 dan mungkin teman-teman fungsionaris ada yang dari angkatan 19. Menurut pandangannya abang itu bagaimana? Apalagi dengan keadaan HMJTM yang sekarang kan mungkin abang sedikit banyaknya tahu lah tentang perkembangan HMJTM yang sekarang itu. Ya. Kalau menurut saya sih enggak masalah. Justru kalau bisa dibilang bagus. Cuma apa ya? Kalau bisa lebih banyak sharing sama teman-teman atau kakak tingkat aja sih. Terserah mau ketua itu dari angkatan berapa aja. Cuma memang pada saat waktu itu saya bicara etisnya kan maksudnya layak atau enggaknya. Iya, benar. Karena saya merasa itu kayak kurang sopan lah pada saat itu. Cuma kalau untuk saat sekarang saya bilang bagus. Karena anak zaman sekarang ini gimana ya? Banyak yang acuh cuek ya kan. Kalau ada yang kayak seperti itu mau menjadi ketua mau di angkatan berapa aja dorong, harus didukung, jangan dihujat, jangan dibully, karena siapa lagi orang yang mau peduli, yang mau menyisihkan waktunya untuk HMJ walaupun ini tidak besar tapi bisa bisa ada dampak positifnya lah. Seperti itu sih. Nah, berarti secara garis besar itu semua orang punya kapasitas Bang ya? Ya. Walaupun itu bayi prematur sekalipun bahasanya ya. Mungkin seperti itu ya kan? Walaupun kita intinya itu mau dulu, masalah kita bisa atau nggak bisa itu urusan belakang. Betul. Toh juga buat apa kita menghujat kalau belum ada aksi nih, belum ada pergerakan. Ya kan? Gitu. Bahkan yang menghujat pun sendiri nggak mau, nggak mampu lah. Belum tentu dia punya kapasitas buat sebagai ketua umum gitu. Bahkan biasanya yang menghujat itu ya kebanyakan rata-rata nggak mampu. Kalau di zaman abang itu anak-anak mas itu gimana sih Bang? Maksudnya kalau di sekarang ya mungkin
beberapa teman-teman sudah tahu bahwasanya anak mesin ini selalu jadi panutan atau selalu jadi contoh gitu. Entah dari segi sosial media, entah dari video reels atau mungkin kegiatan, bahwasanya tahun ini tuh dari himpunan jurusan teknik mesin itu yang pertama kali mengadakan kegiatan offline bersama calon mahasiswa baru, bahkan himpunan yang pertama kali melakukan kegiatan bersama calon mahasiswa baru. Nah, setelah dari situ baru mungkin diikuti oleh beberapa himpunan, termasuk dengan konten-konten kita di media sosial. Pada zaman abang seperti apa sih bang gambaran anak mesin itu bang? Anak mesin zaman dulu itu kayak apa ya? Barbar sih bisa dibilang. Terkenal barbarnya. Barbar. Tapi barbar kita ini pertama kita solid ya kan? Solid. Itu sih nomor satu. Mau kita bisa dibilang kayak dalam suatu pertandingan mesin ke mesin ketemu, walaupun kita pukul-pukulan, tendang-tendangan, tapi ketika selesai itu kita ya pelukan lagi, kita bareng lagi. Dan pada saat itu apa ya, mesin ini banyak juga bukan dibenci sih, ditakuti atau disegani. Sedikit disegani, ada juga banyak yang jengkel. Kenapa banyak jengkel? Ya mungkin jurusan lain tuh nggak sesolid jurusan mesin. Itu mungkin yang buat mereka iri, buat mereka jengkel. Karena pada saat itu ada suatu momen ya gimana kayak apa ya, BEM, ketua BEM waktu itu pemilihan, kebetulan di angkatan saya anak mesin yang menang ya, sebagai Presma. Yaitu nggak lain nggak bukan pasti dukungan dari teknik mesin. Solidnya kita ya nomor satu lah dulu, seperti itu. Terus ya kalau yang saya lihat memang semakin kesini ada solidnya, tapi sepertinya kayak masih kurang apa ya, kurang greget sedikit lah. Ya, kalau sekarang untuk ini saran saya, kalian boleh bertindak apapun, cuma harus siap resikonya. Benar. Harus pikir ini tuh outputnya jadi apa. Kalau negatif janganlah, kalau positif silakan. Karena setiap apa yang kita lakukan ini pasti ada imbasnya bang, ada dampaknya. Nah, kalau kita ngomong tentang kuliah lagi nih, kalau dari himpunan kan nggak terlepas sama yang namanya dunia perkuliahan. Akhirnya abang mungkin on job training, setelah on job training abang nyusun tugas akhir. Bisa di spill sedikit nggak sih bang pengalamannya abang waktu on job training sama waktu mengerjakan tugas akhir? Mungkin juga ada tips dan trik buat teman-teman yang nonton gitu. Mulai dari berarti on job training ya, aja. Dari on job training. Kebetulan saya dapat on job training di Brau. Lumayan jauh. Tanjung Redep. Ya. Tanjung Redep. Itu agak sedih sih sebenarnya saya dapat di Brau. Sedihnya kenapa? Karena pada saat itu kita berangkat OJT H+2 ke H+3 lebaran kita berangkat. Itu. Tapi ketika di OJT ya ternyata ya udahlah, ini memang udah kewajiban. Toh kita nanti bakalan kayak gini juga ke dunia kerja. Setelah itu on job training asik-asik aja sih. Cuma kalau pesan saya ketika kalian nanti on job training, pintar-pintar membawa diri lah. Kadang ada orang yang nggak suka sama perilaku kita, ada yang suka. Ya pintar-pintar pakai topeng dulu lah sebentar. Karena untuk kebaikan kita juga kan. Seperti itu. Terus setelah on job training, pesan lagi satu. Ketika kalian OJT, kalian harus perhatikan job-job apa aja yang pernah kalian kerjain. Ketika kalian itu OJT tujuannya pertama untuk dapat pengalaman, sama apalagi pengalaman dunia kerja, sama biasanya bahan dari tugas akhir. Yang saya lihat sekarang ini kebanyakan tugas akhir rata-rata kebanyakan nggak dari OJT. Bukan kebanyakan sih, mungkin 50-50 lah. Kalau bisa saran saya yang dari OJT tapi diaplikasikan juga, entah buat alat tapi yang memang murni real data dari OJT. Nah itu harus kalian perhatikan. Ketika kalian buntu nih, sekarang berapa bulan sih OJT? Kita sekitar 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan, kalau bisa 2 bulan kalian belum dapat satu masalah, satu trouble, satu problem dalam suatu pekerjaan kalian. Maksudnya trouble itu entah kendaraannya, apa yang kalian perbaiki. Kalian harus bilang ke leadernya atau supervisornya, minta pindah job.
itu enggak apa-apa. Itu bisa itu. Bisa. Maksudnya gini, saya dulu pernah awal-awal tuh ikut service, troubleshoot. Kemudian saya dapat unit dozer, unitnya apa nama dozernya? Komatsu 785, saya lupa, dozer yang besar. Itu tipenya udah lama, bisa dibilang zombie lah. Zombie. Jadi zombie itu istilahnya itu yang ngangkrak. Alat berat ngangkrak. Hampir 2 bulan terputar di situ ya, nunggu spare part, nunggu ini, buntu lah. Kebetulan kalau servis kita nggak bisa diangkat jadi tugas akhir, karena servis itu udah umum lah. Di situ ada teman saya yang bertahan dengan GOH lah, General Overhaul dulu kan namanya kan. Kita buat unit ini diperbarui, diperbaiki jadi seperti baru. Itu kalian harus harus aktif lah, cari tahu sama cari ya. Kalau kalian harus berani bilang saya mau pindah job karena saya ada kebutuhan ini, ada butuh ini, ada ketentuan ini. Jangan takut lah, karena beberapa teman saya ada yang sampai pulang balik ke Balikpapan nggak dapat bahan apa-apa. Dan saya setelah OJT saya tugas akhir sebenarnya sempat buntu. Saya punya 2 bahan, yang satu ini bahan 40% susah untuk dikembangkan. Yang satu bahan ada 60% bahan, tapi untuk mengembangkannya juga agak susah. Itu tentang rancang bangun atau analisa? Pertama saya itu kalau nggak salah analisa kerusakan. Kerusakan apa ya? Kalau nggak salah tentang engine, saya lupa engine apa. Itu ditolak. Kemudian saya ikut alat nih, saya udah buntu nih kan. Buntu. Karena kebetulan ya ada mungkin ya kembali karakter dosen yang atau pembimbingnya itu menentukan itu menentukan sekali. Tumpahin Bang ya. Itu menentukan sekali lah buat kita maju ke depannya. Setelah itu saya ikut tugas akhir alatnya teman. Di situ itu parah sih. Parahnya gini, kita udah janjian teman saya itu buat masalah rancang bangunnya. Saya tentang analisa kenapa ini harus dibuat, kenapa ini perlu gitu nah. Ternyata ketika teman saya maju sidang proposal nggak sih 1 sampai 3 itu? Ya, sempro. Ya, seminar proposal. Itu kebahas semua. Jadi apa yang mau saya bahas sudah. Pada saat itu juga waktunya bersamaan. Ya dengan muka cuek, muka tebal, ya saya akui. Sebenarnya saya jelaskan sebenarnya saya ini Pak. Dengan teman ini dia poin A, saya poin B. Tapi nggak bisa, teman saya udah bahas semuanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Toh saya juga ibaratnya bahan murni juga dari dia, saya hanya mengembangkan lagi. Sudah tuh buntu. Saya main tenis meja, belajar tenis meja nggak berhenti. Gara-gara tugas akhir itu. Itulah kenapa saya bilang saya hampir nggak lulus. Cuma ingat lagi namanya orang tua cari uang susah. Ya baru tersentuh lagi hati. Saya buat analisa kerusakan dengan bahan yang 60% tapi susah dikembangkan. Mungkin salah satu orang yang paling berani siapa apa sih istilahnya Pak Margono Yuti itu bagian apa? Oh, Pak Margono itu biasa dia penguji. Itu anak-anak bilang killer lah ya kan. Ya, waduh best. Saya berani bilang komponennya Komatsu ini gagal gara-gara remanufacturingnya, maksudnya diperbarui kembali oleh UTR. Saya berani bilang itu dengan tidak ada data. Tapi saya yakin itu karena kesalahan dari ketika assembly-nya, ketika perakitan. Di situ saya ditembak, saya nggak punya data. Saya punya, cuma data itu kurang lengkap. Saya nggak bisa masuk terlalu dalam. Valid lah bahasanya. Iya, untuk memvalidkan itu nggak bisa masuk terlalu dalam ke UTR-nya, ke perusahaan itulah. Saya tembak, udah, ya. Berarti pada waktu itu sudah magangnya itu di set UT Bang? Di set UT, sudah set UT. Setelah sidang, kebetulan di situ ada Pak Margono, Pak Wahyu, sama siapa lagi ya. Nah, analisa kerusakan saya ini berbau dengan bahan juga. Dengan ilmu bahan? Iya, ilmu bahan. Disitulah dapat Pak Wahyu kan. Iya, pas itu memang. Keluar pintu, samperin. Bahanmu ini bagus. Loh kenapa Pak? Saya udah buntu Pak, bingung. Sudah nanti setelah ini ketemu saya.
Jadi saya bimbingan sama penguji. Bimbingan sama penguji sudah dengan bahan yang ada, analisanya tapi dirubah. Yang awalnya analisa kerusakan karena apa, diubah jadi analisa kerusakan benar karena apa, tapi karena apanya ini dilihat dari patahannya. Kan kalau nggak salah ada jenis patahan tuh. Ya benar. Yang karena beban puntir, beban tekan atau apalah saya lupa juga. Di situ saya baru terbuka lagi lah. Terbuka semangat lagi lah. Jadi saya ngerjain tugas akhir itu Hamin 5 kalau nggak salah. Hamin 5 Itu mepet sidang terakhir, maksudnya dulu saya sempat dikasih kesempatan ada sidang 3. Kebetulan memang kita ya bisa dibilang kita bayar uang konsumsi lah. Bayar, tapi penguji waktu itu dari internal kampus sendiri, tapi yang uji ya tahu sendiri Pak Wahyu, Pak Saiful. Ya orang-orang ngeri lah. Iya. Di situ dapat kesempatan. Ya alhamdulillah Pak Wahyu juga berbaik hati lah membantu kan. Setelah itu ya alhamdulillah Hamin 5 walaupun minta tanda tangannya dengan penuh perjuangan, ada teman saya yang nebang pohon lah baru dapat tanda tangan. Ada yang kita ngecor lantai 2-nya lah. Oh, itu kayaknya tahu itu Bang. Cuma itu enggak apa-apa lah, itu sebenarnya latih mental lah. Betul. Latih mental juga kan. Setuju. Ya gara-gara itu alhamdulillah saya bisa lulus lah. Berarti sempat frustasi Bang ya karena Frustasi. tugas akhir tuh Bang. Berangkat pagi, pulang malam cuma maintenance meja buntu. Sama teman-teman sih. Itu teman-teman yang lain ada nggak sih yang sama kayak Abang, maksudnya pada waktu itu sama-sama frustasi mungkin gara-gara tugas akhir, atau mungkin teman-teman Abang semua sudah selesai tinggal Abang aja? Banyak yang frustasi, ada beberapa yang frustasi, cuma ada juga yang frustasi tapi diselamatkan oleh dosen. Dalam artian diselamatkan dosen tuh dikasih inilah, pembimbing tuh ngasih masukan, ngasih bahannya sendiri untuk dikembangkan seperti itu. Hal yang buat Abang itu semangat lagi, pendorong Abang buat semangat lagi itu selain orang tua itu siapa Bang? Ya biasalah. Menarik ini Bang, menarik. Kebetulan istri saya juga teknik mesin kan. Teknik mesin juga Bang? Ya angkatan sama. Berarti pada waktu itu ada berapa mahasiswinya Bang? Harusnya 5, cuma yang satu nggak jadi kuliah di Poltek, jadinya dia kuliah di Samarinda, saya lupa ambil di mana. Yang jadi sisa 4. 4 itu lumayan banyak Bang ya. 4 itu di kelas TM1, saya dulu TM1. Ada 1 ya istri saya sendiri. Yang kedua TM2 itu ada 3 perempuan. Seperti itu. Itu berarti sudah lama ini menjalin asmara. Lama dari saya baru setelah ospek, berapa minggu setelah ospek saya dapat. Ya rezeki lah. Kenapa saya bilang rezeki? Karena ya agak sombong sedikit ini. Bisa dibilang primadona mesin mungkin. Enggak primadona sih. Tapi bisa dibilang alhamdulillah paling cantik di mesin mungkin, atau bisa menandingi jurusan lain lah. Iya betul. Tapi bisa sampai nikah Bang? Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu nikah itu tahun berapa Bang? Januari kemarin. Oh berarti baru Bang. Kehidupan setelah lulus dari Poltek sendiri, dari teknik mesin, bagaimana sih Bang kehidupan setelah lulus dari teknik mesin? Apa yang dibawa dari dunia kampus ini ke dunia kerja ini? Itu sudah kayak game sih, bertahan hidup lah. Maksudnya itu bertahan hidup, gimana sih caranya kamu hidup, apa yang harus kamu lakukan. Pasti kita harus bekerja kan. Ya itulah benar-benar hidupnya kita sekarang. Bekerja, cari uang, nafkahi keluarga, kasih orang tua. Dan pesan saya satu, kamu kuliah jangan cuma monoton kamu belajar. Kenapa? Organisasi itu penting, melatih soft skill. Terserah kamu organisasi di dalam, di luar kamu ikut jadi apa, kerelawan apa, itu sama aja kayak organisasi atau perkumpulan apa, itu kamu harus ikuti. Pertama, kenapa? Channel. Ya, relasi ya. Ya, itu yang paling penting. Yang kedua, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita berbicara, kemampuan kita membawa diri. Terus yang ketiga itu mental. Jujur aja, saya lulusan D3 teknik mesin, tapi kerja saya tidak pernah yang berbau alat berat atau mesin. Jadi lebih di office-nya itu? Enggak, saya setelah
sidang setelah kelulusan sebelum yudisium. Saya udah kerja di luar, saya daftar kebetulan waktu itu. Saya 2 tahun, sempat 2 tahun kerja jadi sales. Sales ya kendaraan sih, kendaraan truk, pickup, kendaraan komersil lah. Saya 2 tahun. Setelah itu kemarin saya Desember pindah lagi karena kondisi corona dan lain-lain, saya pindah. Bukan pindah, cari kerja baru. Saya sekarang di teknisi Telkom Akses, anak perusahaan dari Telkom Group. Ya kenapa bisa masuk? Ya kembali kita ini mau bertahan hidup. Kita sekarang mau nggak ada uang, mau jadi apa? Mau kerja nggak bisa apa? Nah itu semua dilatih dari sebelum kita bekerja. Contohnya dari kampus itu, dari kita akademis sama organisasi. Itu harus kita jadikan satu lah. Akademis kita bisa, nggak apa-apa kamu nggak pintar, maksudnya nggak jago banget dalam pelajaran. Setidaknya kamu ada nyangkut sama kamu bisa membawa diri. Walaupun apapun pekerjaannya, insya Allah kamu pasti bisa. Seperti itu sih. Kalau misalnya faktor-faktor nih bang, faktor-faktor banyak yang kita dapetin di dunia kampus. Misalnya kesulitan atau kepemimpinan. Nah kalau kita bicara sendiri kepemimpinan itu, menurut abang itu seperti apa sih kepemimpinan itu bang? Dan penting banget ya buat teman-teman itu semua. Kepemimpinan itu penting, apalagi seorang laki-laki. Kamu nggak perlu memimpin suatu organisasi, suatu perkumpulan, nggak masalah. Yang penting kamu di dalam dirimu ada jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu nggak harus dalam bentuk organisasi sebenarnya. Contoh aja kita kayak hal kecil ya. Kita ada suatu agenda di RT atau apa, jadi entah jadi panitia atau apa, itu sudah termasuk dari latihan kepemimpinan. Melatih kita untuk berani, apalagi laki-laki yang bakalan jadi pemimpin keluarga seperti itu. Nah kalau di dunia kampus melatih kepemimpinan ya pasti kita ikut agenda kayak dulu itu ada namanya apa ya yang pertama ospek. Itu aspek dari BEM atau ada aspek jurusan pada zaman zaman dulu itu BEM, tapi angkatan saya terakhir yang ospeknya di Dodik. Oh dari BEM terakhir yang aspeknya di Dodik. BEM yang ngadakan tetap, tapi kita dilemparkan dari pihak kampus juga bersinergi, kita di Dodik. Jadi yang didik ya tentara. Itu berapa hari deh bang di Dodik itu? 4-5 hari atau seminggu saya lupa. Berarti betul-betul Gembleng. Ya digembleng. Itu, bang. Makanya di angkatan saya bisa dibilang anak mesinnya ya Tanpa anting lah sudah. Itu kembali ke kepemimpinan. Coba dari sekarang lah sebelum terlambat, kalian harus mampu lah, harus belajar. Hal kecilnya sebenarnya ngomong di depan orang seperti ini, itu salah satu faktor yang buat kita bisa. Kamu presentasi di depan kelas itu juga melatih kepemimpinan. Kalau kita di depan kelas kan berarti memberanikan diri nih untuk kita berbicara. Itu latihan dasarnya sih sebenarnya. Kalau misalnya di zaman sekarang nih bang, ada kita buat setiap calon mahasiswa baru itu ada namanya latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Kita juga ada Gear Generation. Pada zaman dulu, zamannya abang itu ada nggak sih bang hal-hal semacam itu? Gear Generation itu apa ya? Saya lupa. Gear Generation itu semacam kayak makrab gitu. Malam keakraban ya. Kalau nggak salah ada deh. Sempet di bawah saya kayaknya ada deh makrab. Angkatannya siapa ya? Gista itu angkatannya siapa ya? Oh itu 2016. 2016 ya? Alumni 2016. Angkatannya Gista atau di bawahnya gitu. Sempat dengar, cuma memang kita nggak pernah ngerasain sih. Jadi kita solidaritasnya mesin ya dari agenda-agenda kita sendiri. Berarti lebih di luar kayak apa tadi? LDK sama Gear Generation. Ya itu sih. Berarti lebih hebatnya itu bisa dapatkan itu di luar dari dua hal itu bang ya? Iya. Intinya nyari sendiri ibaratnya. Kita nyari sendiri, kita bentuk sendiri. Mahasiswa mesin ini mahasiswa mesin itu jangan mengkotak-kotakan. Betul. Jangan berkubu. Boleh kalian berkubu ketika disuruh sama dosen untuk kelompok ya kan. Tapi ketika kalian di luar dari itu ya kalian harus tetap satu. Kita ngopi bareng, kita makan bareng, kita gosip bareng, kita bicara bareng. Di warung nenek itu ya, sudah ada zaman apa berarti bang? Warung nenek itu legendaris. Nenek
agak kasar sih sebenarnya. Kalau di sana kan banyak pelihara kucing, di sini banyak pelihara anjing. Ada kucing yang di atas. Iya. Ya, Iya itu. iya benar benar. Kalau misalnya zaman abang berarti belum ada hal-hal seperti itu, baru bicara tentang mau kotak-kotak atau mau kubu-kubukan, itu terjadi juga nggak sih bang pada zaman abang? Kalau memang terjadi, nah terutama pada waktu abang jadi wakahim nih, apa hal-hal yang abang lakukan untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal kayak gitu bang? Simpel sih sebenarnya. Kita buat agenda, kita satukan, kita menang, kita berhasil buat agenda itu udah dalam hati udah menang. Menang dari yang ya tukang nyinyir itu. Dan kebetulan tukang nyinyir ini biasa juga nggak apa ya, nggak ada peran pentingnya juga gitu loh di jurusan. Kadang mereka bisa ngomong, kadang mereka ngomong di luar A B C D gini, ternyata ketika sampai dalam ya lembek gitu. Berarti memang sudah ada yang namanya mungkin netizen-netizennya teknik Ya mesin itu sudah pasti ada. nggak banyak sih, paling cuma Segelintir orang mas. segelintir orang dari beberapa orang, paling 1%, 2%, 5 atau 2 atau 5 orang gitu aja. Itu ada juga di internal sama di luar teknik mesin, ada juga netizen-netizen yang mungkin sedikit banyaknya sering ganggu acara-acaranya abang, atau mungkin ngomen-ngomen acaranya abang itu dari zaman abang sudah ada. Kalau dari luar ada, cuma mereka nggak bisa terlalu dalam artian ketika mereka komen ya kita hajar juga. Kayak gitu. Ya itu diselesaikan bang. Justru yang parah itu yang dari internal sendiri sih. Dari internal sendiri bang. Iya. Oke, ini kita masuk, ada pertanyaan dari Kak Wanda underscore. Wanda Tips dan trik biar nggak takut atau gugup menghadapi sidang TA dong bang. Wah itu mungkin itu seperti hari kiamat mungkin itu bang, hari kiamat bagi mahasiswa Ya. teknik mesin itu. Kalau kena tipsnya ya, Nah, kalau tips dan triknya bang. kalau kamu kuasai materimu nggak akan gugup sih. Kuasai materi itu paling penting. Kuasai materimu. Jujur aja saya selama TA saya nggak ada namanya belajar. Tapi karena saya udah OJT, saya pelajarin waktu OJT dan udah paham, jadi ya aman aja. Sebenarnya buat kita grogi itu karena kita nggak tahu, karena kita nggak mampu. Gitu sih sebenarnya. Itu psikis terganggu nggak sih bang? Maksudnya mungkin abang sudah sering mungkin bicara di depan umum, teman-teman sudah sering mungkin juga presentasi dan semacamnya. Pada waktu sidang itu berbeda atau gimana? Pasti beda. Pasti beda. Feelnya Tapi itu pasti beda. nggak terlalu jauh lah. Ibarat itu apa ya? Kayak ruangan panas gitu kan, kalau di dalam gitu kan. Iya, itu. Makanya ini juga pesan buat teman-teman. Kalau angkatan saya zaman dulu, yang bisa dibilang mohon maaf, yang parah, yang goblok, mungkin yang bala-bala gitu kan. Itu kita rangkul semua. Kita rela begadang jam 3. Bahkan kita yang bantu ngerjain, yang ngetikin, dia main game atau dia tidur. Tapi ini demi kebersamaan gitu. Masuk bareng, keluar juga bareng. Kita bantu. Kadang di satu tempat kita sampai ada 10-15 orang, dan yang kita bantu ini 3. Jadi ya bagi aja 15 bagi 3, berarti satu orang yang ngerjakan 5 orang. Seperti itu sih. Harus matangkan materinya lah biar dia bisa berani maju. Ini ada pertanyaan mantap nih bang, mungkin dari teman abang atau dari mana? Siapa namanya? FZAL RMD. Ya, tips teman dan trik main tenis meja dong kak. Mantap banget abang senior ini. Memang kita mumpung kita lagi sama atlet tenis meja. Nah, saya nggak jago, cuma nggak jago parah. Jelek lah, masih jago kakaknya ketua Kahim ini. Bang Hendy, mungkin Bang Hendy kalau nonton ini. Iya. Jadi mungkin bisa di-spill sedikit bang tentang keseruan kuliah di teknik mesin ini. Terutama ini tentang tenis meja nih bang. Mungkin banyak teman-teman yang banyak gak tahu kalau dulu itu di Poltek ada tenis meja. Kan karena sekarang corona tuh bang, jadi jarang. Ada dulu tempatnya dulu ada, nggak tahu koperasi masih sama nggak sih tempatnya di ujung antara lorong Kafe Pustaka. Kafe Pustaka. Iya, dekat Kafe Pustaka itu bang. Pokoknya antara gedung GE sama gedung GT. Oh iya, Di ujung. iya. Yang bawahnya Bawahnya kolong kan, ya kantin itu. Kantin. Di situ ada ya bisa dibilang pegangannya anak mesin lah sudah. Berarti ngumpul di situ semua. Ngumpul di situ. Jadi ada anak jurusan lain, kita liatin bentar, tes pegang bat, minggir. Ada yang lebih jago, cuma itu biar kita nggak jenuh aja sih. Kita main tenis meja bareng. Tadi itu waktu kita ngepost pamflet dengan abang, banyak banget yang komen nih bang. Terutama dari teman-temannya abang ini. Ini menarik ini. Apalagi abang kalau bisa dibilang sudah lulus 3 tahun bang ya, 3 tahun lebih ya.
18, 19, 20. Ya 3 tahun. Sekitar kurang lebih 3 tahun masih akrab sama teman-temannya bang. Akrab. Tipsnya dong Bang, biar masih mungkin banyak entah di mesin atau mungkin di luar mesin atau teman-teman sendiri kita ngerasain kalau lulus itu sudah pada sibuk masing-masing. Bahkan mungkin ada yang saling nggak peduli atau saling acuh gitu. Mungkin bisa kasih tips dan triknya bang. Emang ada beberapa yang acuh, kita nggak usah pungkiri. Tapi kita coba rangkul aja, coba rangkul. Kalaupun jangan ada gengsi lah kamu chat duluan. Walaupun lagi sama-sama laki-laki, Iya. tanya ya kondisi bro di mana ya kan, kapan ngopi gitu aja, Iya. kapan ngopi kita jalin silaturahmi, ajak kumpul bareng. Apalagi biasanya kalau udah dari sekolah itu barengan, kadang satu kampus juga kan, hal itu aja dulu yang kita satukan. Insya Allah nanti yang lainnya pasti kumpul bareng juga. Jadi silaturahmi itu tetap pasti bakal nyambung Iya. bang. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari adik kita nih, ini calon mahasiswa baru tahun ini bang, namanya Piranus. Ini yang name tag-nya gambar T-Rex nih, mantep name tag-nya tadi saya lihat itu luar biasa bang. Kesan dan pesan selama menjadi mahasiswa teknik mesin dong, mungkin pesan dan kesan selama menjadi mahasiswa mesin. Piranus nih mantep nih, T-Rex gambarnya. Pesannya apa ya? Yang pertama sih kamu harus berani dalam artian bukan melawan, tapi berani melakukan sesuatu, harus berani ambil resikonya. Yang kedua, jangan pernah takut untuk dibully, jangan pernah takut untuk disindir orang, jangan pernah takut di pojokan orang, karena itu melatih mental kamu sendiri lah. Itu tipsnya. Pesan dan kesannya. Nah, kalau kesannya saya nggak bisa bilang, karena setiap orang pasti kesannya berbeda. Nanti kalian rasain sendiri lah, seperti itu. Intinya seru banget lah. Seru lah. Pasti bakal banyak cerita bang ya. Insya Allah seru. Ini ada pertanyaan menarik ini. Ini dari teman kita semua, Dodi Septian _ gimana bang bisa menyesuaikan waktu antara hubungan asmara dengan akademik? Ini kayaknya mungkin dia punya problem sendiri, mungkin punya problem pribadi yang akhirnya ditanyakan ini. Bagus. Oh tadi bisa menyesuaikan waktu antara hubungan asmara dengan akademik bang. asmara dan akademik Iya, ya. jadi bisa menyesuaikan waktu. Gimana mungkin manajemen waktunya abang deh buat bisa membagi waktu tentang asmara sama tentang akademik. Terutama kan istrinya abang itu satu jurusan nih bang. Ya, satu pasti jurusan. kan mungkin lebih sering ketemu atau mungkin bisa lebih seringan. Mungkin bisa dijelaskan bang gimana tipsnya bisa menyesuaikan waktu antara hubungan asmara dengan akademik. Ya kalau tipsnya apa ya? Jangan terlalu jangan terlalu bucin juga lah. Kadang anak sekarang nih semua ditinggalin gara-gara perempuan. Ada waktunya belajar ya belajar, waktunya kita kegiatan A ya kegiatan A. Apalagi laki-laki jangan mau lah kita punya waktu sendiri. Nggak cuma laki-laki sih, perempuan juga ada waktunya sendiri. Karena masing-masing punya Kita kesibukan masing-masing. ingat tujuan pertama kita masuk kuliah, masuk Poltek ini apa? Nanti kamu ke dalam cuma buat cari cewek ya mending gak usah. Ya itu sih. Intinya profesional bang ya. Iya. Profesional gitu. Manajemen waktu lah. Ya betul. Ini ada lagi pertanyaan. Oh ini bagus nih pertanyaan nih. Tips dan triknya menghadapi remed dong bang. Saya nggak tahu bang ya. Mungkin zamannya abang masih ada remed atau enggak. Tapi kalau di zaman kita ini jadi beda kayak universitas lain. Kita itu ada remed bang. Mungkin zamannya abang sama kali. Ada remed. Ada dulu ada remed. Ini ada yang nanya tips dan trik menghadapi remed dong dari _AAL Blue. Mungkin temennya abang ini. _AAL Blue. Remed ya. Remed itu kalau kamu udah dapet ya kamu harus belajar. Itu aja sih, nggak perlu takut. Zaman dulu itu ada remednya, ada yang face to face lah, ada yang ngerjakan sesuatu yang sebelumnya kita ulang lagi lah. Tapi yang paling parah itu face to face sih biasanya. Cuma kalau orang yang muka tembok bala-bala ya kadang cuek aja. Intinya belajar lah, kamu remed matematika ya belajar matematika, kamu remed ilmu bahan ya ilmu bahan, remed K3 ya belajar tentang K3. Belajar nyangkul juga, ngerintis rumah. Nggak sanggup. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu itu. Iya, harus multi talent lah. Iya, itu multi talent. Jadi Jadi anak mesin ini multi talent, bisa ngerintis kebun. Iya, kita jalan di roda. Aduh, zaman dulu kita ini terlalu gila sih. Ada di dekat pohon bambu itu di workshop. Ya masih ada. Ada kayak semen bulat gini. Betul. Kita jalan dari itu kan lumayan panjang tuh. Iya. Kita kadang sampai kalau iseng ya buat lomba. Kan kalau nggak salah tanahnya datar segini kan. Jalan di atas semen itu.
kan bisa ngelinding. Iya. Saking buntunya sudah ada mesin. Saking buntunya zaman dulu. Ya, ini banyak yang tertarik nih Bang sama kisah percintaannya Abang malah ini. Jadi dari Muhammad_Iqbal 37, Bang. Iqbal 37. Bang tips dong caranya bisa dapet yang primadona. Sama ada dari Kak Wanda lagi. Spill dikit dong kisah percintaannya Bang Haji dengan istri yang sekarang pada saat kuliah. Wis. Kenapa banyak percintaan? Mungkin karena anak-anak mesin ini jarang banget gitu Bang, jarang banget namanya ketemu cewek mungkin di mesin itu. Kayak apa ya? Sebenarnya dari dalam diri kita sendiri sih. Ketika kita pantas, ya kita coba. Jangan pernah takut lah. Mungkin ya saya sadar diri lah. Dengan diri saya seperti ini, masa kamu mau, ada dua pilihan, ada yang bagus, ada yang biasa aja. Usahanya ini sama aja. Kenapa kamu harus pilih yang biasa aja kalau usahanya sama? Seperti itu. Ada sesuatu yang spesial dari diri Abang. Nggak tahu. Ya gimana? Pasti itu ada sesuatu yang spesial itu. Iya sih, sebenarnya jangan pernah malu untuk coba lah, nggak cuma soal percintaan atau asmara di kampus. Suatu hal yang ada tujuannya yang kita mau, jangan pernah untuk takut mencoba. Tapi dulu nembaknya langsung atau lewat SMS Bang? Langsung lah. Langsung ya mantap. Main lewat SMS. Nggak ada SMS Oh sudah ada. BBM zaman dulu. Line. Oh line. Sudah line. Line. Coba tuh kirim stiker gitu. Ya biasa lah. Ini ada lagi pertanyaan dari Arfan Zaid. Bang, hal apa yang paling susah dilupain sewaktu jadi mahasiswa teknik mesin? Hal yang paling sulit dilupain? Hal yang paling sulit dilupain apa ya? Rata-rata itu ya berkesan semua sih kalau zamanku dulu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Yang paling susah dilupain itu kebersamaannya sih. Kebersamaannya. Kita dulu kebersamaannya ya luar biasa lah. Walaupun kadang kalau ada masalah pasti cepat selesai. Nggak pernah sampai lama berhari-hari, nggak pernah. Intinya kamu harus apa ya, humble, kamu harus baik sama orang. Jangan pikir orang itu udah jahatin kamu jadi jahat juga. Harus jadi baik lah. Ini banyak ini temannya Abang nih. Ini dari kalau ini abang kita semua, mungkin banyak teman-teman juga yang tahu, Bang Yudhistira _X. Bang Haji, tips dapetin cewek cantik dengan tampang begitu gimana? Bisa ya. Bang Yudi sini mungkin masih nonton ini Bang Yudi sini. Saya coba bacakan yang bawahnya ini SH Dayat. SH Dayatullah. Bang, tips aman supaya kelas nggak dirombak lagi, supaya tetap berdua dengan dia. Berarti ini ada kisahnya kelas dirombak ini Bang. Semester 5 deh kalau nggak salah sempat dirombak. Oh, sempat dirombak. Mungkin kalau bisa dibilang bukan karena perempuannya ada 1 ada 3 bukan. Tapi mungkin biar seimbang aja sih. Dalam artian kita juga harus tahu suasana kelas 11 seperti apa. Biar lebih menyatu sih. Itu sempat ditentang lah. Teman-teman sempat kecewa, tapi sebenarnya itu melatih kita untuk bersamaan. Seperti itu. Tapi memang betul jadi dirombak. Jadi rombak. Dan itu cuma terjadi di angkatannya Abang aja atau memang Nah, enggak tahu ya setelah saya ini ada perombakan atau enggak. Soalnya sebelumnya enggak ada. Sebelumnya enggak ada. Kayaknya memang gara-gara mungkin enggak tahu ya, entah memang kelas bubal, yang satu bebal yang satu pintar, mungkin seperti harus biar seimbang, jadi ya harus seimbang. pintar, seimbangan tuh penting lah. penting mantap. Ini ada lagi, aduh ini Bang Fuad ini. Buat siapa? Fuad Aditya Bang. Kenapa Bang, emang boleh ya pacarin primadonanya mesin? Ini dari Kak Wanda lagi. Ada lagi dari Minto_4, ngerjain PR di kelas terus biar pintar. Minto_4. Ini ada dari Arya Bang. Bang, gimana caranya supaya cepat dapat kerjaan pas udah lulus kuliah? Supaya cepat halalin dia. Oh. itu kembali, makanya kenapa saya bilang kamu nggak cuma harus latih akademismu tapi juga harus latih soft skillmu. Di luar sana ini kita jurusan mesin ya kan. Rezeki ini nggak ada yang tahu. Kita ini bisa cari rezeki ini di mana. Nah, kenapa kita harus dua-duanya itu penting? Ku bilang tadi akademis sama soft skill. Ketika ada peluang di depan, contohnya anggap aja Pertamina deh. Kan bukan mesin tuh. Ya. Pasti berbau, walaupun ada berbau sedikit tapi
umumnya bukan berbau alat berat. Kalau kita cuma mampu di akademis, tapi kita nggak mampu soft skillnya, itu nggak digunain. Akademis itu rata-rata mungkin di pekerjaan itu cuma 20-30% dipakai. Bahkan bisa nol, kayak yang saya lakukan sekarang. Nggak ada yang kepakai. Makanya kalau ada pekerjaan, nggak usah terlalu banyak milih dulu lah. Karena orang bilang tuh apa ya, batu loncatan lah. Ya. Mana tahu dari batu loncatan itu ternyata memang jiwamu pantas di situ. Seperti itu. Berarti intinya kita jangan terlalu memaksakan buat Ya, selalu bekerja. jangan terlalu banyak pilih lah. Di situ gaji cuma 2 juta, di situ Ya. cuma gaji 3 juta. Jalanin aja dulu. Saya lulusan alat berat nih harus kerja di perusahaan alat berat aja. Ya. Jangan memaksakan gitu. Saya apa ya? Saya keluar dari pekerjaan yang dulu sempat berpikir gitu lagi. Cuma ya kembali, saya dulu kerja di sales, tidak ada basic sama sekali. Basic saya juga bukan masalah tentang penjualan, marketing bukan. Tapi saya bisa. Kenapa? Toh di depan ini ada peluang nih. Memang bukan alat berat, tapi kenapa nggak kita coba lagi? Seperti itu. Seperti mencari diri, Bang. Menerima tantangan Nah, baru. justru saya pindah itu karena memang pengen suasana, pengen challenge baru. Berarti kalau kita terlalu nyaman di zona yang itu juga nggak baik, Bang. Nggak baik. Antara kamu stuck atau kamu jatuh, itu aja. Nggak bisa berkembang. Baik. Mungkin segini aja pembahasan pada series Ngobam kali ini. Kita akan ketemu di seri-seri Ngobam berikutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa nih, ini di order buat teman-teman bisa dapatkan singkong Thailand di dapur @kintamani. Jadi nanti ada di link Instagramnya, nanti ada di bawah gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Thailand dan pengen jadi Thailand, pengen ngerasain singkong maklai sawadikap, jadi bisa langsung dimakan maklai. Ini makan di sini kepunannya bisa sampai Thailand gitu. Jadi terima kasih buat Bang Aji. Mungkin ada kata-kata terakhir penutup buat calon mahasiswa baru dan juga buat teman-teman mahasiswa teknik mesin yang sekarang masih berkuliah atau yang baru lulus, yang baru selesai SMA, mungkin ada pesan-pesan buat adik-adiknya semua, Bang. Silakan. Terutama yang untuk baru masuk. Mesin ya. Mesin ini terlihat kayak kasar, terlihat kayak barbar. Tapi jangan pernah kamu takut untuk masuk ke dalam dunia itu. Pertama, dunia itu asik. Kemudian itu luas, kamu bisa berkembang. Sama untuk yang mau lulus, kembali yang saya bilang sebelumnya, jangan pernah takut untuk challenge diri kamu sendiri, jangan pernah kamu gengsi. Itu bukan ranahku, itu bukan jurusanku. Kemarin kuliah jangan. Itu peluang kecil itu bisa jadi besar lah. Bisa jadi besar. Intinya jangan pernah gengsi. Dan untuk semuanya pesan saya juga tambahan apa ya? Jangan baperan sama jangan insecurean. Kadang kita lihat ini, wah itu bagus betul ini insecure aku ya kan. Nggak boleh itu. Gimana caranya kita bisa juga seperti dia gitu loh. Jadi jadikan hal yang kita lihat itu motivasi diri, Bang. Jadikan motivasi. Saling berkompetisi, tapi yang sehat. Itu yang penting. Ya. Mungkin buat teman-teman mahasiswa mesin yang sekarang ada pesan mungkin buat teman-teman yang sekarang, Bang, yang sedang berkuliah atau yang sedang lagi on job training nih. Lagi ada on job training, teman-teman. Buat on job training semangat, jangan pernah rapuh lah kalau kamu ditempa sama teman-teman mekanik di sana. Itu ngelatih mental kamu, ngelatih jiwa kamu biar lebih kuat ke depannya. Dan untuk yang berkuliah tetap rajin belajar. Kalau bisa lakukan agenda yang lebih banyak di luar sana, tapi dalam artian agenda positif, karena itu nanti bakal bekal juga ke depan. Ya, betul. Di kehidupanmu yang nyata nantilah. Seperti itu. Oke, akhir kata buat teman-teman jangan lupa semuanya di follow IG HMJTM Poltekba, dan buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjut bisa ada di Linktree yang ada di bio IG HMJTM. Dan jangan lupa buat like, share, and subscribe YouTube HMJTM Poltekba. Linknya nanti ada di deskripsi dari bio HMJTM. Dan buat teman-teman jangan lupa di order, ini ada singkong dari Thailand sawadikap. Nah, ini silakan Bang nanti siap. bisa dirasain. Nanti di luar frame lah. Oke, di luar frame ya, di belakang. Jadi kita rasain. Maklai. Oke, terakhir saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam solidarity forever. Sampai jumpa di next Ngobam selanjutnya. Dadah.